Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah dipaksa menikah dengan pengamen jalanan. Nadira mengira hidupnya berakhir, tapi siapa sangka, di balik gitar reot dan sandal jepit, tersembunyi cinta paling tulus yang tak pernah ia temui di dunia yang penuh topeng. Ada yang aneh di meja makan sore itu. Bukan karena nasi yang mendadak dingin, atau sambal terasi buatan ibu yang biasanya menggelegak tiba-tiba terasa hambar. Tapi karena sejak tadi, ada amplop cokelat di tengah meja yang tak ada satupun dari kami berani sentuh. Ibu hanya duduk sambil memutar-mutar sendok, tatapannya kosong ke piring, seolah nasi bisa berubah jadi kata-kata yang menjelaskan semua. Aku tahu, kalau ibu diam terlalu lama, itu artinya ada bom yang akan meledak. Dan benar saja, tak lama kemudian, Joe Burton Catwayanya menatapku lurus dan berkata dengan suara yang terlalu tenang untuk sesuatu yang menghancurkan hidupku. Kita sudah menerima lamarannya, Dir. Aku mematung. Sendokku jatuh. Suara logamnya menabrak piring, memecahkan ketegangan jadi lebih nyata. Lamaran siapa? Tanyaku, walau di kepalaku sudah berisik nama-nama lelaki masa lalu yang mungkin masih menyimpan dendam. Ia datang dengan ibunya 2 hari lalu. Orangnya sopan, kelihatan baik. Aku sudah bilang iya. Ibu menunduk, pura-pura sibuk dengan nasi. Tapi aku tahu, ia sedang menyembunyikan rasa bersalah. Aku berdiri, napasku tercekat. Siapa, Bu? Suaraku meninggi. Aku jarang membentak ibu, tapi hari itu aku seperti ditampar 2 kali. Pertama oleh kenyataan, kedua oleh ketidakadilan. Dimas, anak pengamen itu, yang suka main gitar di lampu merah dekat kampusmu. Aku tertawa. Gila. Benar-benar gila. Aku kira ibu akan menyebut nama anak dosen atau tetangga kaya yang diam-diam menyukaiku sejak SMA. Tapi ini, seorang pengamen, aku menatap ibu dengan mata yang tak lagi menahan air. Jadi aku ini barang murah, Bu. Dilego ke pengamen buat bayar utang? Ibu menahan napas. Bukan begitu, Nadira. Tapi kamu sudah bilang, iya. Tanpa tanya. Aku dulu. Aku gemetar, antara marah dan hancur. Apa karena aku perempuan jadi gampang dijual? Karena kamu anakku satu-satunya dan aku nggak mau kita terus-terusan hidup kayak gini. Suara ibu mulai pecah, keras, seperti piring pecah yang sengaja dihempas lantai. Utang kita numpuk, Dir. Rumah ini sebentar lagi disita. Kalau aku mati besok, kamu punya siapa? Dia datang dengan niat baik dan aku lelah terus merasa kalah. Aku tidak bicara lagi. Ada sesak di dada yang tidak bisa dijelaskan. Dunia terasa sempit dan aku terjebak di tengahnya tanpa pintu keluar. Di luar, suara azan maghrib berkumandang. Tapi yang kudengar hanya deru napas ibu yang kecewa. Bukan karena aku menolak, tapi karena ia tahu aku akan melawan. Setelah itu, meja makan tak lagi jadi tempat makan. Hanya jadi tempat keputusan-keputusan dibuat tanpa konsensus. Beberapa hari kemudian, aku menyaksikan hidupku berubah dalam amplop tebal yang berisi surat perjanjian nikah, bukan cinta. Tidak ada bunga, tidak ada prosesi manis. Hanya keputusan terkebungkaman. Malam sebelum pernikahan, aku duduk sendirian di kamar memandang cermin. Riasan wajah yang dipaksakan tidak bisa menyembunyikan wajahku yang remuk. Masa depan apa yang bisa kubangun dari seorang pengamen, Tuhan? Gumamku, lirih. Tapi di dalam hati yang paling dalam, aku tahu, ini bukan soal lelaki. Ini soal harga, diriku yang diinjak-injak oleh dunia yang tak pernah adil pada perempuan yang miskin. Keesokan harinya, saat aku mengenakan kebaya putih pinjaman dan melangkah ke pelaminan dengan langkah berat, aku tahu, ini bukan hari bahagia. Ini pemakaman rencana hidupku. Tapi saat kulihat Dimas berdiri di sana,
memeluk gitar reotnya, tersenyum kecil dengan wajah canggung, aku justru merasa lebih takut. Bukan karena dia jahat, tapi karena tatapan matanya terlalu jujur. Dan jujur adalah hal paling menakutkan dalam hidupku yang penuh topeng. Aku tidak menangis di pelaminan, tapi bukan berarti aku bahagia. Aku hanya kehabisan air mata sejak malam sebelum ijab kabul itu. Mungkin karena semuanya berjalan terlalu cepat, atau mungkin karena aku sendiri sudah lelah melawan. Pagi itu, aku duduk di pelaminan seperti patung porselen. Dibedaki berlapis-lapis, bibirku dipoles merah, alisku dilukis lebih tegas dari biasanya. Tapi tak satu pun bisa menutupi kenyataan bahwa hari ini, aku dinikahkan dengan seorang lelaki yang bahkan belum pernah aku ajak bicara lebih dari 2 kata. Dimas duduk di sampingku, mengenakan jas pinjaman yang terlihat terlalu longgar di pundaknya. Gitar tuanya disandarkan di pojok ruangan, seperti saksi bisu atas seluruh kekacauan ini. Orang-orang datang, tamu-tamu duduk, makan dan berfoto. Mereka tersenyum, tapi aku tahu senyum itu palsu. Bisikan-bisikan kecil terdengar di belakang punggungku. Masa Nadira nikah sama pengamen? Anaknya pintar loh, lulusan kampus top. Pasti karena utang ya. Aku hanya menunduk. Aku ingin berteriak, membanting gelas, atau kabur keluar kota. Tapi tubuhku diam, seperti terkurung dalam kandang yang tak terlihat. Bahkan ayahku, yang dulu paling cerewet soal calon menantu, tak datang hari ini. Mungkin malu, mungkin sengaja, ingin ku kecap sendiri pahitnya keputusan ini. Sore harinya, setelah pesta usai dan semua lampu dimatikan, aku resmi menjadi istri. Tapi tak ada ciuman, tak ada pelukan, hanya keheningan di kamar kecil yang pengap, dengan ranjang tipis dan jendela kayu yang berderit pelan tertiup angin malam. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kebaya, punggungku terasa pegal dan hatiku makin perih. Dimas masuk pelan, membawa 2 gelas teh hangat dan sebungkus roti. Ia meletakkannya di atas meja kecil, lalu duduk agak jauh dariku. Nadira. Suaranya berat, seperti orang yang baru saja belajar bicara. Aku mendengus pelan, tak menoleh. Kalau mau tidur, tidur aja. Aku nggak akan nyentuh kamu, jadi kamu juga jangan nyentuh aku. Ia terdiam lama. Aku tahu kamu dipaksa, dan kamu benci aku. Benci bukan kata yang cukup. Jawabku tajam, masih menatap dinding. Aku muak, jijik, dan merasa seperti dibuang ke tong sampah oleh orang tuaku sendiri. Aku mendengar. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku nggak minta ini, Dir. Aku datang karena ibuku bilang, keluargamu butuh bantuan. Aku cuman ingin bantu. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu." Aku menoleh padanya untuk pertama kalinya hari itu. Wajahnya redup dalam cahaya bohlam muram. Mata itu, mata yang tidak menang, tapi juga tidak kalah. Ada semacam kesedihan yang tidak dibuat-buat, dan itu yang membuatku makin marah. "Kalau kamu benar-benar nggak mau nyakitin aku," kataku pelan, "kamu nggak akan terima pernikahan ini. Kamu akan mundur, kamu akan biarkan aku memilih jalanku sendiri." Dimas hanya menunduk. Ia tidak membela diri, tidak menyela. Dan itulah yang paling membuatku ingin melempar apapun ke arahnya. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak memaksa balik? Kenapa dia terlalu tenang, seolah semuanya bukan apa-apa? Tiba-tiba ia berdiri, berjalan ke arah gitar tuanya, dan memeluknya, seolah itu sahabatnya yang paling setia. "Aku tahu kamu gak akan percaya, tapi sejak kecil aku hidup dari nol. Kalau aku bisa bantu orang tanpa harus punya segalanya dulu, aku akan bantu, termasuk kamu." Aku tertawa kecut. "Kamu pikir kamu pahlawan ya?" Dimas menggeleng. "Aku cuma pengamen. Tapi bukan berarti aku nggak tahu gimana rasanya dipandang hina." Dan malam itu, untuk alasan yang tak ku mengerti, aku menangis. Bukan karena Dimas, tapi karena hidupku sendiri terlalu banyak luka yang tidak pernah sempat sembuh. Aku menangis diam-diam, memunggunginya, dan berharap malam segera berganti, jadi pagi agar aku bisa lari dari kamar ini. Tapi entah kenapa, saat ia memainkan petikan gitar perlahan dan menyanyikan lagu pelan tanpa lirik, aku tertidur. Tidak karena nyaman,
Tapi karena untuk pertama kalinya, sunyi malam itu tidak terdengar seperti penjara, tapi seperti ruang tunggu yang pelan-pelan membukakan pintu. Aku bangun dini hari dalam keadaan masih memakai kebaya pengantin yang setengah lecek. Di luar kamar, suara ayam belum berkokoh, tapi malam sudah tidak sunyi. Ada bunyi petikan gitar pelan, lirih seperti bisikan yang takut, mengganggu. Aku membuka mata perlahan dan mendapati cahaya redup dari lampu pojok, menyoroti siluet tubuh Dimas yang duduk membelakangiku, memainkan gitarnya seakan sedang berbicara dengan bayangan. Ia tidak menyadari aku bangun. Tangannya tenang, petikannya lambat, seolah sedang menidurkan sesuatu di dalam dirinya yang selama ini gelisah. Aku hanya diam, menonton dari balik punggung. Ada yang aneh dari caranya memeluk gitar. Bukan seperti orang yang sedang tampil, tapi seperti seseorang yang sedang mengobrol dengan sahabat lama. Dimas tidak tahu aku menatapnya dengan mata terbuka. Tapi entah mengapa aku merasa sedang dilihat oleh jiwanya sendiri. Saat ia mulai bersenandung, suaranya tak lebih dari gumaman. Tapi liriknya menghantam tepat di rongga yang selama ini kututup rapat. "Ibu, aku masih menunggumu di dapur, meski nasimu tak lagi ada. Aku masih memanggilmu di ujung malam, meski suaramu tak lagi jawab." Petikannya melambat. Dimas menggantung nadanya, lalu menghela napas seperti menahan air mata yang hampir pecah. Aku tidak tahu kenapa dada ini terasa sesak. Aku tidak kenal ibunya, tapi aku kenal rasa kehilangan. Aku mengenalnya terlalu baik, bahkan sebelum usiaku cukup untuk memahami kematian. Aku duduk perlahan, menatap punggungnya yang kurus tapi tegak. Suara itu, lagu itu, kenapa terasa terlalu dekat? Terlalu jujur? Dimas memutar badan tiba-tiba. Ia kaget saat melihatku sudah bangun. Matanya membesar sebentar, lalu perlahan menunduk. "Maaf, aku nggak bermaksud ganggu tidurmu," katanya. Pelan, aku tidak menjawab. Aku hanya bertanya, "Lagu tadi kamu buat sendiri?" Ia mengangguk. Tangannya masih memegang gitar seperti menggenggam kenangan yang belum selesai dibicarakan. "Untuk ibumu?" tanyaku lagi. Aku sendiri heran kenapa suaraku tak setajam biasanya. "Iya," katanya pendek. Aku memandangnya. Untuk pertama kalinya tanpa benci. Mungkin karena malam ini tidak terasa seperti malam pengantin, tapi lebih seperti malam di antara dua orang yang sama-sama pernah kehilangan rumah. Dimas menatapku sebentar, lalu seperti ragu. Ia taruh gitarnya, lalu duduk di pojok ranjang, masih memberi jarak. "Nadira, boleh aku cerita sedikit soal aku? Kamu nggak harus dengerin, tapi aku cuma pengen jujur. Biar kamu tahu aku bukan cuma lelaki miskin yang bawa gitar reot ke rumahmu." Aku mendesah. "Kamu kira aku peduli?" "Enggak," katanya jujur. "Tapi kadang yang bikin luka nggak sembuh itu bukan karena orang nggak peduli, tapi karena kita nggak pernah cukup berani cerita." Ia tidak menatapku, tapi kalimat itu membuatku diam. Terlalu tepat, terlalu dalam. "Dulu aku kuliah," katanya mulai. "Seni musik, semester 5. Waktu itu ibu sakit, kanker payudara stadium akhir. Aku nggak bisa bayarin kemoterapinya. Bapak udah nggak ada. Jadi aku berhenti. Jual semua alat musik, dan mulai ngamen. Aku menelan ludah. Tidak tahu kenapa mataku panas. Adikku masih SMP waktu itu. Harus bayar SPP. Nggak ada pilihan. Jalanan satu-satunya panggung yang tersisa." Ia tertawa kecil, getir. Kadang orang lempar receh bukan karena suka lagu kita, tapi karena kasihan. Dan tiap uang itu jatuh ke kaleng, aku selalu mikir, aku ini musisi, pengamen, atau sekadar pengemis berkedok nada? Aku terdiam. Rasa sesak yang tadi hanya samar, kini berubah jadi perih. Bukan karena kisahnya, tapi karena aku mulai membenci diriku sendiri. Semua kata-kata kasar yang pernah kuucap diam-diam di kepala, semua prasangkaku padanya, kini terasa seperti pisau yang kuhunuskan sendiri ke hatiku. Dimas berdiri. "Udah malam? Kamu capek? Maaf aku ganggu tidurmu." Tapi sebelum ia benar-benar berjalan menjauh, aku bangkit. Entah dorongan dari mana,
Aku pegang tangannya. Ia kaget, matanya menatapku penuh tanya. Aku tidak tahu kalimat apa yang pantas ku ucap. Jadi aku hanya berbisik, tidur di sini aja, di lantai juga nggak apa-apa. Tapi jangan keluar kamar. Aku nggak mau sendirian malam ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku dipaksa menikah, aku tidur bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia yang akhirnya tahu. Kadang, Balthama Persemedi bukan tentang menyentuh tubuh, tapi menyentuh luka satu sama lain, dengan keheningan yang paling jujur dan jarak yang paling aman. Pagi itu, aku bangun bukan karena matahari menampar wajahku, tapi karena bau nasi goreng dari dapur kecil yang bahkan tak punya exhaust. Wangi sederhana, tak istimewa, tapi entah kenapa membuatku bangun pelan dan duduk di tepi ranjang, masih dengan sisa rasa semalam yang menggantung seperti benang halus di dada. Dimas sudah bangun, tentu saja. Ia bukan lelaki yang tidur sampai siang. Ia sudah selesai mandi, rambutnya masih basah, dan baju yang dikenakannya, kaos polos dan celana training, seolah ingin memberitahuku bahwa hari ini sama saja seperti kemarin. Tak ada yang berubah kecuali mungkin perasaanku yang mulai diam-diam. Tidak ingin mengusirnya, aku ke dapur, masih tanpa bicara. Di meja 2 piring nasi goreng terhidang, ada telur ceplok, setengah gosong, ada sambal ulek, dan ada teh hangat yang ia masukkan gula 1 sendok saja, karena katanya, gula mahal, tapi lidah kita lebih mahal, biar pahit, asal sadar. Aku duduk, mengaduk pelan. Dimas tidak berkata apapun. Ia duduk di seberangku, makan seperti biasa. Tapi matanya sesekali mencuri pandang, lalu cepat-cepat kembali menunduk. Kami makan dalam diam, tapi bukan diam yang membuat ingin kabur. Diam ini seperti ruang kosong yang menunggu diisi, tapi tidak terburu-buru. "Kenapa kamu nggak ngamen? Pagi-pagi?" tanyaku akhirnya, tanpa sadar. Dulu aku tak akan peduli. Tapi sekarang, aku ingin tahu. "Karena kamu belum makan," jawabnya ringan. "Dan rumah ini belum disapu." Aku tidak tahu kenapa aku menunduk. Mungkin karena malu. Mungkin karena kaget. Tapi jawaban itu mengalir ke dalam perutku, lebih hangat dari teh yang mulai dingin. Tidak banyak laki-laki yang akan bicara seperti itu tanpa maksud. Dan Dimas, sialnya, mengatakannya seperti hal kecil, padahal itu cukup untuk membuat pikiranku jungkir balik seharian. Hari-hari setelah itu berjalan seperti menahan napas. Dimas tetap menjadi dirinya. Ia bersih-bersih rumah tanpa disuruh, mencuci baju kami berdua, bahkan mengganti spray yang sudah mulai bau pengap. Ia tidak pernah menyentuhku, tidak juga tidur di ranjang. Ia memilih tikar tipis di sudut kamar, tapi tiap malam sebelum tidur, ia akan memetik gitar dan menyanyikan lagu-lagu lembut yang tidak ada di Spotify. Karena semua lagu itu ia ciptakan sendiri. Dan setiap malam aku mendengarkan. Bukan karena aku suka, tapi karena aku butuh. Butuh alasan untuk bertahan di rumah ini, di hidup ini. Dan suara Dimas adalah jangkar yang diam-diam mulai menahan tubuhku agar tidak hanyut ke tempat yang lebih gelap. Aku mulai memperhatikannya. Cara ia menyapu halaman pelan-pelan, seperti takut menyakiti debu. Cara ia bicara ke anak-anak kecil yang lewat, menanyakan PR mereka dengan tulus. Cara ia mencuci pakaianku dengan sabun batang karena katanya deterjen bikin tangan keras. Dan tiba-tiba, semua kebencianku kehilangan tempat. Karena lelaki ini terlalu lembut untuk dibenci, tapi aku masih belum bisa mengaku kalah. Aku masih pura-pura cuek. Aku masih mengunci diri di kamar kalau ia mulai bernyanyi terlalu lama. Aku masih bersikap seolah ini semua salahnya, meski aku tahu. Hidupku hancur bukan karena dia, tapi karena dunia memang sejak awal tidak adil pada perempuan seperti aku, yang lahir bukan dari rahim kaya, yang tumbuh bukan dengan privilege. Suatu malam, listrik rumah padam. Aku sedang mandi waktu itu, dan begitu keluar, aku mendapati Dimas duduk di ruang tamu gelap, dikelilingi lilin kecil dari bekas ulang tahun ponakanku yang dulu sempat mampir. Ia memainkan gitar dengan nyala lilin memantul di matanya. "Aku dulu takut gelap," katanya pelan.
Tapi makin dewasa aku sadar gelap nggak jahat. Kadang gelap cuma pengen kita lihat ke dalam. Aku berdiri di ambang pintu, basah kuyup, hanya mengenakan handuk dan jantung yang berdetak lebih kencang dari biasanya. Tapi Dimas tidak menatapku seperti lelaki biasanya. Ia menunduk, menyanyi. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, tubuhku tidak merasa terancam, tapi merasa aman, terlindungi, dan lebih dari apapun, dihormati. Aku masuk kamar, menangis pelan di balik pintu. Bukan karena sedih, tapi karena aku mulai takut. Takut kalau aku mulai butuh lelaki ini. Takut kalau aku mulai menyukainya bukan karena terpaksa, tapi karena ternyata diriku memang rapuh dan ingin disayang. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku benar-benar sakit. Mungkin karena selama ini aku terlalu sibuk untuk jatuh, terlalu keras untuk mengeluh, dan terlalu takut terlihat lemah. Tapi hari itu, tubuhku menyerah. Kepalaku panas, tenggorokan seperti terbakar, dan semua sendi seperti kehilangan daya. Aku menggigil, tapi tak ada yang bisa kupeluk selain kasur tipis dan selimut murahan yang baunya lebih mirip debu daripada kehangatan. Dimas menemukanku meringkuk di sudut kamar. Ia tidak berkata apa-apa, tidak bertanya kenapa aku bisa sakit, tidak menyalahkan. Ia hanya langsung duduk di sebelahku, menempelkan punggung tangannya ke dahiku, lalu menarik napas panjang seperti sedang menahan sesuatu. "Dir, kamu demam tinggi," katanya lirih, hampir seperti bisikan takut. Aku memalingkan wajah, malu, marah pada tubuhku sendiri yang memilih tumbang saat aku sedang mulai berusaha terlihat kuat di hadapan lelaki ini. Tapi Dimas tidak menunggu izin. Ida mengambil handuk kecil, membasahinya, dan mulai mengompres keningku dengan gerakan pelan. Tidak seperti ibu, tidak seperti suster, tapi seperti seseorang yang tahu luka, karena pernah hidup di dalamnya. Tangannya dingin, tapi justru itu yang membuat air mataku akhirnya jatuh. Diam-diam, dari sudut mata, menetes ke bantal. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu, aku tidak sendiri hari ini. Sepanjang hari, ia mondar-mandir, menyuapiku bubur yang ia masak sendiri, dengan terlalu banyak garam karena katanya dia grogi, mengganti handuk kompresan, menyeka peluh di leherku, menjaga tubuhku yang lemah seperti sedang menjaga sesuatu yang lebih berharga dari dirinya sendiri. Dan aku tidak punya tenaga untuk membenci. Bahkan ketika ia menyentuh tanganku, aku tidak menariknya. Aku membiarkannya menggenggam jemariku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ada yang ingin menyelamatkan aku. Bukan karena kewajiban, tapi karena niat. "Kalau kamu nggak suka aku, nggak apa-apa," katanya pelan di tengah malam saat aku setengah sadar. "Tapi tolong, jangan siksa dirimu sendiri cuma buat buktiin kamu kuat. Karena aku tahu rasanya, pura-pura baik-baik aja." Aku tak menjawab. Tapi aku mendengarnya. Dan kata-kata itu tidak hanya masuk ke telinga. Ia masuk ke dada, menabrak dinding paling keras yang selama ini kubangun, agar tak ada yang bisa menyentuhku. Tapi Dimas menyentuhku tanpa menyentuh tubuhku. Ia menyentuh bagian yang bahkan aku sendiri sudah lama lupakan. Jiwaku yang dulu lembut, sebelum semua luka membuatnya keras. 3 hari aku sakit. Dan 3 hari pula Dimas tidak pergi ngamen. Ia tetap di rumah, menjagaku, mengusap peluhku, mencuci pakaianku, membersihkan lantai yang kotor oleh muntahku. Dan malam ketiga, saat aku sudah sedikit baikan dan bisa duduk, aku melihat ia tertidur di tikar kecilnya, tubuhnya meringkuk, tangan masih memegang baskom air yang tadi ia pakai buat mengganti kompresku. Hatiku retak di tempat yang paling dalam. Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena lemah, tapi karena aku sadar, aku telah menyakiti orang ini terlalu lama, hanya karena aku terlalu takut menerima kenyataan bahwa cinta tidak selalu datang dari lelaki bermobil, bahwa perlindungan tidak selalu berseragam atau bergaji tinggi, bahwa kadang cinta datang dari lelaki yang tidur di lantai karena tak ingin menyentuhmu sebelum kamu siap. Dan malam itu, aku berdiri pelan, mengambil selimutku sendiri, menunduk, menutupi tubuhnya yang kedinginan,
lalu duduk di sampingnya. Lama, diam, menatap wajahnya yang tertidur kelelahan, dan pelan-pelan aku menyentuh dahinya. Untuk pertama kalinya, tanpa marah, tanpa curiga. Terima kasih, Dimas, bisiku. Aku belum bisa mencintaimu, tapi aku juga sudah nggak bisa benci lagi. Hari itu matahari terasa lebih terang dari biasanya. Tapi di dalam rumah, ada bayangan panjang yang muncul dari suara langkah kaki kecil di depan pintu. Seorang anak perempuan berdiri di ambang pintu, mengenakan seragam sekolah dengan rambut dikepang dua. Umurnya belum genap 12, tapi caranya mengetuk pintu dan menunduk saat aku membukakan, menunjukkan sesuatu yang tak biasa untuk anak-anak seumur itu. Kesadaran bahwa ia tak ingin merepotkan siapapun, bahkan untuk keberadaannya. "Mas, Dimas ada?" Suaranya pelan, ragu, nyaris seperti bisikan takut ditolak. Aku hanya mengangguk, membiarkannya masuk, lalu memanggil Dimas yang sedang mencuci motor tetangga untuk tambahan uang belanja. Saat Dimas melihat siapa tamunya, aku melihat sepasang matanya yang biasanya tenang berubah gentar. "Ira?" gumamnya, sebelum langsung berjongkok dan memeluk anak itu seperti memeluk dunia yang hampir ia lupakan. "Kok kamu bisa ke sini? Mana Bu Tatik? Kamu udah makan?" Anak itu mengangguk kecil. "Bu Tatik nikah lagi, Mas. Aku nggak diajak. Aku pindah ke panti, terus kabur. Aku cuma kangen rumah." Aku berdiri membeku di belakang mereka, tidak mengerti apa-apa, tapi tiba-tiba merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang terlalu pribadi untuk aku ada di dalamnya. Tapi Dimas menoleh padaku dengan wajah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Campuran haru, takut, dan rasa bersalah yang seperti tumpah di lantai. "Dir," katanya pelan, "kenalin, ini Ira, adik kandungku." Aku tersentak. Selama ini aku tahu Dimas punya adik, tapi tidak pernah ia ceritakan seberapa jauh luka yang ia simpan sendiri untuk membesarkannya. Dan kini, luka itu datang mengetuk pintu kami, dengan wajah kecil yang menahan tangis agar tidak dianggap merepotkan. Hari itu kami bertiga makan bersama. Aku memasak untuk pertama kalinya sejak menikah. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tidak tahan melihat Dimas memasak mie instan 3 bungkus untuk dibagi bertiga. Aku hanya tahu satu resep warisan almarhumah nenekku, sayur bening dan telur dadar. Tapi di meja makan itu, makanan sederhana kami terasa seperti jamuan perayaan. Karena di tengah keterbatasan, ada sesuatu yang tak bisa dibeli, rasa pulang. Setelah makan, Ira bercerita pelan-pelan tentang bagaimana setelah Dimas keluar dari rumah, ia dititipkan ke kerabat yang hanya ingin uang warisan. Tentang dipindah ke rumah Bu Tatik, tetangga baik hati yang akhirnya menikah lagi dan tak sanggup merawatnya. Tentang hari-hari di panti yang dingin dan keras. Tentang rindu yang tak bisa dituliskan di surat. Dan tentang keputusan untuk kabur, hanya dengan modal ingatan samar tentang jalan ke rumah kami. Dimas mendengarkan semua itu sambil menggenggam tangan adiknya. Dan aku hanya bisa menahan napas. Karena disitulah aku akhirnya melihat siapa lelaki ini sebenarnya. Bukan sekadar pengamen jalanan, bukan sekadar suami yang terlalu baik untuk aku percaya. Tapi seorang kakak yang kehilangan masa mudanya untuk menjaga hidup satu-satunya keluarga yang tersisa. Seorang lelaki yang mungkin tak pernah mencintai diri sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. Malam itu, aku tidur dengan mata basah, tapi bukan karena sedih, melainkan karena malu. Aku yang selama ini merasa paling menderita, ternyata hidup dengan orang yang memilih diam daripada mengeluh, memilih memberi meski tak punya, dan memilih mencintai dalam bentuk paling sunyi, bertahan demi orang lain. Saat aku terbangun dini hari, aku mendengar suara dari ruang tengah. Dimas masih terjaga, duduk di lantai, memandangi adiknya yang tidur di kasur tipis, sambil memetik gitar pelan. Lagu itu tidak ada liriknya, tapi nadanya seperti doa. Doa dari seorang lelaki yang hanya ingin sedikit bahagia, tapi tak pernah meminta. Aku berdiri di ambang pintu, lama, tanpa kata. Lalu akhirnya berjalan mendekat, duduk di sebelahnya. Ia menoleh, sedikit kaget,
tapi tidak menjauh. Aku nggak tahu kamu sesakit itu, kataku pelan. Dimas hanya tersenyum. Aku juga nggak tahu kamu sekuat itu. Aku menoleh padanya, menatap matanya. Mata yang tidak lagi asing. Mata yang kini kurasa menyimpan rumah yang sudah lama tidak kupunya. Dan malam itu, aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Bukan karena cinta, tapi karena aku butuh percaya pada seseorang, dan untuk pertama kalinya, aku ingin percaya bahwa bahu ini tidak akan lari. Suatu sore, langit kota berwarna tembaga. Matahari belum tenggelam sepenuhnya, tapi jalanan sudah padat dengan kendaraan, suara klakson, dan wajah-wajah lelah yang berharap waktu pulang datang lebih cepat. Di sisi jalan, di tempat yang dulu sering kulewati dengan cepat dan enggan menoleh, aku berdiri. Berdiri di bawah bayang pohon kecil yang daunnya tinggal beberapa, mengenakan jilbab tipis dan kaos biasa, memegang botol air mineral, dan jantung yang berdetak tidak seperti biasanya. Hari itu, untuk pertama kalinya aku ikut Dimas turun ke jalan. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin tahu dunia seperti apa yang selama ini ia hadapi sendiri. Ia tersenyum kecil saat memberikan aku sebuah tamborin kecil, semacam lonceng tangan. Kalau malu, cukup goyangin ini aja, nggak usah nyanyi, katanya ringan. Tapi kalau nanti kamu mau nyanyi, aku bakal petik chordnya pelan, biar kamu bisa ikuti. Aku hanya mengangguk. Di dalam diriku, ada rasa takut, malu, gugup, dan entah kenapa, rindu. Rindu akan sesuatu yang belum pernah kumiliki. Dimas mulai memetik gitar. Lagu pertama adalah lagu ciptaannya sendiri. Tentang hujan, tentang perempuan yang berusaha kelihatan kuat padahal hatinya retak setiap malam, tentang lelaki yang tak bisa memberi banyak, tapi bisa diam di samping dengan sabar. Suaranya serak-serak tulus, dan di antara suara bising motor serta aroma knalpot yang menusuk, tiba-tiba aku merasa damai. Beberapa anak kecil menari, beberapa orang tua yang lewat tersenyum, ada yang melempar uang receh ke kotak kecil di depan. Kami. Dan aku, yang tadinya hanya menggoyang tamborin dengan ragu, mulai bersenandung pelan, tidak lantang. Tapi cukup untuk membuat Dimas menoleh sebentar, lalu mengangguk kecil seolah berkata, "Itu suaramu, dan kamu berhak memakainya." 2 jam kami di sana, 2 jam yang rasanya lebih berarti daripada 2 tahun penuh pencapaian palsu di balik meja kerja dan pendingin ruangan. Di lampu merah itu, aku belajar bahwa manusia tidak selalu diukur dari seberapa banyak yang ia punya, tapi dari seberapa dalam ia mampu bertahan tanpa kehilangan dirinya. Saat kami pulang, Dimas memeluk gitarnya seperti biasa. Tapi kali ini, aku memeluk tangannya. Aku, bukan dia. Dan ia menatapku dengan mata yang tak pernah menuntut. "Kamu nggak harus lakuin ini terus," katanya. "Aku cukup kalau kamu bahagia." Tapi aku hanya menggeleng. Aku justru baru tahu apa itu bahagia. Kami duduk di teras rumah, memandangi jalan sepi. Ira sudah tidur di dalam. Aku menyender di bahunya. "Dulu aku pikir hidup itu soal naik tangga," kataku pelan. "Semakin tinggi, semakin berhasil. Tapi ternyata, ada hidup yang justru indah saat kita duduk di bawah, bareng orang yang nggak pernah ninggalin meski kita nggak punya apa-apa." Dimas diam lama, lalu membalas dengan suara pelan, nyaris bisikan, "Aku nggak tahu kamu nerima aku karena cinta, atau karena kamu capek, tapi apapun alasannya, aku bersyukur." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada sisa kemarahan dalam dada. Tidak ada dendam pada hidup, hanya ruang kosong yang pelan-pelan terisi oleh kehadiran. Oleh kesadaran bahwa rumah bukan tempat, bukan tembok, bukan kasur empuk, tapi seseorang yang tahu saat kamu ketakutan, tapi tidak langsung bertanya, hanya duduk diam, menemani. Dan malam itu, ketika hujan turun perlahan, dan Dimas mulai memainkan gitarnya di teras dengan suara pelan, aku menyanyi bersamanya. Lagu yang kami ciptakan bersama. Lagu yang tidak butuh panggung, tidak perlu tepuk tangan, karena kami nyanyikan hanya untuk diri kami sendiri. Untuk rasa yang tak butuh pengakuan. Dan saat Dimas menatapku dengan mata lembut, lalu menyelipkan rambutku ke telinga dengan sentuhan paling hati-hati yang pernah kurasa, aku tahu.
Ini bukan tentang siapa mencintai lebih dulu, tapi siapa yang... Aksid dulu berani tinggal, dan Dimas tinggal, di saat aku sendiri nyaris pergi dari hidupku. Hujan turun sejak pagi, membasahi atap rumah yang sudah mulai bocor. Ira duduk di pojok ruang tengah, mengerjakan PR-nya dengan suara pensil yang kadang-kadang berhenti karena kebocoran air tepat di atas kepalanya. Aku sedang melipat baju, sementara Dimas sibuk memperbaiki talang yang mampet. Semuanya berjalan seperti biasa, hangat, damai, tanpa ledakan. Tapi semua berubah saat pintu depan diketuk. 3 kali. Pelan, tapi cukup keras untuk membuat semua keheningan retak. Aku yang membukakan pintu. Dan dunia berhenti berputar. Laki-laki itu berdiri di ambang pintu. Rambutnya sudah banyak uban. Kumisnya terawat. Kemejanya mahal. Tapi matanya masih sama seperti 12 tahun lalu. Mata yang kulihat terakhir kali saat ia mengemasi kopernya dan pergi tanpa menoleh. Ayahku, Nadira, katanya pelan, seolah nama itu milik orang lain dan ia harus minta izin untuk menyebutnya. Aku berdiri kaku, tak bisa bicara. Seluruh tubuhku menegang, tanganku gemetar. Ada ribuan kata yang ingin kuteriakan, tapi tenggorokanku membatu. Dan yang paling menyakitkan bukan karena ia kembali, tapi karena bagian kecil dari hatiku masih mengenalnya sebagai rumah. Padahal ia yang pertama mengusirku dari arti rumah. Aku, dengar kamu menikah, katanya lagi. Ibu kamu yang cerita. Aku mau minta maaf. Dimas datang dari belakang. Ia berdiri di sampingku, tak berkata apa-apa. Tapi aku bisa merasakan tubuhnya menegang juga. Ia tahu. Lelaki ini bukan orang biasa. Maaf? Suaraku akhirnya keluar, serak. Setelah pergi bertahun-tahun tanpa kabar, setelah ninggalin kami tanpa sisa, sekarang datang bawa maaf kayak bawa oleh-oleh dari luar kota? Ayahku menunduk. Aku salah, tapi waktu itu aku juga terluka. Aku tertawa miris. Terluka? Karena ibu marah? Karena hidup miskin? Jadi kamu pilih ninggalin istri dan anakmu yang masih 9 tahun? Aku salah, katanya lagi, dan kali ini suaranya pecah. Tapi aku ingin mulai lagi. Aku dengar suamimu pengamen. Aku bisa bantu. Kamu masih bisa punya hidup yang lebih. Baik, Dir. Ayo pulang ke rumah. Dan disitulah aku meledak. Rumah mana? Teriakku. Yang kamu tinggalkan? Yang kamu biarkan rusak sampai ibu harus jual martabatnya nikahkan aku demi bayar utang? Yang kamu hancurkan sampai aku harus jatuh cinta sama lelaki yang kamu anggap hina hanya karena dia nggak punya gelar? Air mataku jatuh, tapi aku tidak mengusapnya. Aku menatap Dimas, wajahnya datar. Tapi aku tahu kalimat barusan menghantamnya lebih dari apapun. Tapi sebelum aku bicara lagi, Dimas membuka suara. Pelan, tapi suaranya tajam. Pak, saya memang pengamen. Tapi saya nggak pernah ninggalin istri saya. Bahkan waktu dia belum bisa lihat saya sebagai suaminya. Saya nggak punya apa-apa. Tapi saya punya satu hal yang dulu Bapak buang. Niat untuk tinggal. Ayahku menunduk. Tak bisa menatap siapa-siapa. Ia seperti kehilangan arah. Dan aku tahu, dia tak datang untuk benar-benar menebus kesalahan. Ia hanya ingin merasa tidak bersalah lagi. Dir, katanya, masih berharap. Tapi aku menutup pintu perlahan, tanpa kata lagi, karena kali ini tidak perlu penjelasan. Saat pintu tertutup, tubuhku gemetar. Tapi Dimas memelukku dari belakang, tidak bicara, hanya memeluk. Dan pelukan itu seperti payung di tengah badai. Aku takut kamu malu, katanya akhirnya. Takut kamu akan lebih milih dia. Aku membalikkan tubuhku, menatap matanya. Aku nggak pernah malu sama kamu. Aku cuma malu pernah buta dan hampir melepaskan kamu demi bayangan rumah yang sebenarnya sudah runtuh sejak lama. Kami menangis bersama, tapi bukan tangis orang kalah, melainkan tangis dua orang yang akhirnya mengerti bahwa hidup bukan soal siapa datang duluan, tapi siapa yang berani tinggal paling lama. Dan malam itu, ketika kami tidur, kami tidak hanya berbagi ranjang, kami berbagi luka, berbagi masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, berbagi masa depan. 3 bulan setelah hari itu,
Aku berdiri di depan cermin kecil di ruang tamu rumah kami yang sempit. Rambutku diikat sederhana, wajahku tanpa bedak, dan di tanganku ada selembar undangan dari perusahaan besar tempat dulu aku magang. Mereka menawarkan posisi manajer divisi, gaji 2 digit, kantor ber-AC, dan nama besar yang dulu selalu aku kejar seperti bayangan yang tak pernah bisa kugenggam. Aku membaca ulang undangan itu. Tak satu pun kata di situ menyentuh hatiku. Dimas masuk dari dapur, membawa air minum. Ia tidak tahu aku sedang berdiri dengan keputusan di tangan. Tapi sebelum ia bicara, aku menyodorkan surat itu ke tangannya. "Kamu keterima?" tanyanya pelan. Wajahnya masih teduh meski matanya menyiratkan tanya. Aku mengangguk. "Iya, tapi aku tolak." Ia terdiam lama. "Kenapa?" Dan aku menjawab dengan suara yang tak lagi gemetar. "Karena aku sudah pulang, dan aku nggak mau pindah ke rumah yang terang kalau harus kehilangan kamu yang tahu gelapku." Ia menatapku, matanya mengerjap pelan. "Dir, kamu nggak harus milih hidup susah cuma buat aku. Ini bukan hidup susah," potongku. "Ini hidup yang kupilih. Karena untuk pertama kalinya aku tahu rasanya dipilih. Bukan karena aku cantik, pintar, atau bisa ngatur, tapi karena aku, tanpa topeng." Dimas tak berkata apa-apa. Ia hanya mendekat, menyentuh wajahku, lalu menunduk dan mencium keningku. Ciuman itu tidak panas, tapi hangat. Ciuman yang tidak mengundang nafsu, tapi mengizinkan cinta tumbuh tanpa terburu-buru. Di hari itu, aku tahu bahwa cinta bukan datang dari malam pertama yang penuh gairah, tapi dari pagi-pagi biasa yang diisi diam dan pekerjaan rumah, dari sore-sore lelah yang saling menyeduhkan teh, dari kebersamaan tanpa paksaan, dan dari keberanian untuk berkata, "Aku di sini, aku tetap di sini." Ira kini tidur di kamar kecil di sebelah. Sudah SMP, sudah mulai suka diam-diam nyoret-nyoret lirik lagu. Dimas masih ngamen, tapi sekarang kami berdua. Kadang di lampu merah, kadang di kafe kecil yang buka hanya malam Jumat. Dan setiap kali orang bertanya kenapa aku, perempuan berijazah sarjana dan IPK tinggi, mau hidup seperti ini. Aku hanya tersenyum dan menjawab, karena aku pernah hidup di rumah besar, tapi jiwaku kedinginan. Di sini aku mungkin sederhana, tapi hatiku hangat. Dan hari ini, di panggung kecil di taman kota, kami menyanyikan lagu baru. Lagu yang kutulis semalam. Judulnya, Yang Tak Pernah Pergi. Lagu tentang cinta yang tidak menjemput dengan awal tapi berjalan kaki melewati hujan hanya agar bisa bilang, "Aku di sini jika kamu masih mau bertahan." Lagu itu tidak viral, tidak trending. Tapi saat kusanyikan sambil menatap Dimas dan Ira yang bertepuk tangan kecil, aku tahu, aku tidak butuh dunia untuk mendengarnya. Karena dua orang yang paling kucinta sudah cukup menjadi penonton yang paling jujur. Kadang, cerita cinta tidak harus ditutup dengan pelukan di pantai, atau pernikahan mewah, atau anak-anak berlarian di halaman rumah besar. Kadang, cukup dengan satu tatapan tenang saat kita duduk di beranda rumah kecil dan berkata dalam hati, "Akhirnya aku merasakan cinta, bukan yang membuatku berdebar, tapi yang membuatku tenang, karena aku tak lagi sendiri, karena aku sudah berdamai denganmu, dengan hidup, dan dengan diriku sendiri." Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengaduk perasaanmu, menyentuh yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan meninggalkan jejak hangat di sudut hatimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.